Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله رواه Imam Malik. Yang saya hormati Ustadz Nurdin dan Ustadz yang lainnya dan adik-adik semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah, silaturahim dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita kenalan dulu ya, ta'aruf ya, lebih jauh ya dikit. Nama ana kalau dalam nama dari orang tua dulu ya, sebelum masuk ijazah itu memang dipanggilnya lalu Fahrudin, tapi di ijazah itu tulisannya El Fahrudin, makanya kemudian saya ganti di catatan sipil Bogor ya. Anak asli Lombok ya. Jadi ketika ditulis nama dulu waktu di ijazah itu El Fahrudin namanya. Kemudian di sertifikat syahadah yang lain lalu Fahrudin. Jadi itu jadi masalah. Makanya harus L semuanya. El Fahrudin. Bahkan dipanggil sama orang tua Fahru atau Fahar. Ya, Fahar. Jadi di sini dipanggilnya El Fahar. Ustadz El Fahar kalau di tempat yang ngajar. Asli Lombok ya. Asli Lombok. Ke Bogornya tahun 96. Wah, Dedek belum lahir kali ya. 96. Sudah di Bogor, udah keliling-keliling di Bogor ini 96. Nah, tahun 96 tuh anak mendapatkan amanah untuk belajar di Bogor, mendapatkan sedikit keringanan untuk belajar, datang sendiri ke Bogor ya. Ada beasiswa dari guru dari Timur Tengah ya, guru tahfiz ana dulu. Yang pertama adalah kalau di Bogor ya, ada Ustadz Komarudin Al-Hafiz, itu guru ana. Kemudian ada Ustadz Sofyan Nur Al-Hafiz dari Mekah. Kemudian ada Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz dari Surabaya. Ada Syekh Abdullah Son'an dari Madinah. Itu guru-guru Anda dan banyak guru-guru yang lainnya. Sampai hari ini masih punya guru, terus berguru terus, nggak ada henti-hentinya. Artinya kita sama-sama merantau ya. Mungkin sini teman-teman ada yang paling jauh siapa di sini di luar kota Bogor? Siapa? Antum? Sumatera. Siapa namanya? Rames. Wah, luar biasa Rames. Alhamdulillah. Sumatera. Terus siapa lagi yang di luar Bogor? Yang mana? Oh, dari mana? Jambi. Wah, subhanallah. Barakallahu fiik. Jauh. Ya. Sama lah kita daerah seberang. Karena Lombok kan. Antum kayaknya sini kali ya. Oh, gue senyum. Karena kira orang mana gitu kan. Orang timur sana kan. Kan rada-rada mancung hidungnya gitu kan. Rada mancung hidungnya. Arab ya, Madura, sana kali Madura bukan. Sunda ternyata ya. Alhamdulillah kita sama-sama di Sunda ya. Tahun 96 belajar, alhamdulillah banyak pengalaman belajar kemana-mana gitu. Sampai pernah belajar kiroah juga dulu.
di NTB sampai ke Bogor, itu ke Jakarta di apa namanya PT IKI. Alhamdulillah banyak guru. Jadi sering dari pengalaman itu ya, kok jadi imam masjid gitu kan. Padahal lu impian anak datang ke Bogor bukan untuk jadi imam masjid gitu kan. Tapi impian awal anak datang ke Bogor dulu itu adalah anak ingin masuk kuliah ke UI, kampus UI. Ya, itu karena di kampung banyak orang yang melahirkan itu apa namanya pakai mak paraji ya. Kayaknya enak jadi dokter gitu kan. Terinspirasi 21 tahun. Di luar impian, nggak sadar gitu. Karena semangat, karena anak muda itu kan wow, semangat, makan semangat, belajar semangat, nikah semangat, semuanya semangat. Kayaknya di bapak semuanya pas sudah akad nikah baru sadar, astagfirullahaladzim. Ini kan mau berangkat ke Madinah, kenapa akad nikah? Ya, dipanggil sama Pak Kiai Didin. Dipanggil untuk disidang di kantor BKS PPI. Masya Allah, ini si emasnya orang siap-siap berangkat ke Madinah nih malah ke kantor KUA katanya. Akad nikah. Tapi itu namanya takdir atau qadar Allah seperti itu. Alanya kita lanjutkan, kata Pak Kiai Didin, monggo kalau mau lanjut kuliah ke Madinah nggak masalah. Tapi syaratnya ada dari Timur Tengah itu ada syaratnya dari kedutaan. Silakan berangkat ke Madinah dengan syarat tidak boleh bawa istri dulu. Nanti setelah 6 bulan baru boleh bawa pulang. Nah, pertanyaan Pak Kiai Didin, silakan berangkat aja, tapi pertanyaannya diizinkan sama ibu mertua gitu. Pas anak izin nggak diizinkan ternyata. Allahu Akbar. Ya Allah, stres saya di situ. Sayang kan sampai dokter S3 kan lumayan biayanya tuh. Akhirnya saya terima aja dah, nggak masalah. Mau sekolah di mana aja, mau kuliah di mana aja, yang penting kualitasnya sama. Wah, itu prinsip saya. Mau alumni mana aja, yang penting kualitas kita sama. Ya artinya ada orang yang punya ilmu, tapi ilmunya nggak diamalkan, ya itu bahaya gitu. Ya, saya punya kawan, segudang ilmu jadi nggak diamalkan ilmunya. Ya seperti kata pepatah, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, seperti pohon yang rindang pohonnya tapi nggak berbuah gitu. Kayak gitu. Jadi ngeri kayak gitu. Ya artinya mau belajar di mana aja nutut ilmu, kembali ke kita, benar nggak Ustaz ya? Kembali ke kitanya gitu. Siapapun yang ngobatin kita untuk berobat, kembali ke kita lagi gitu kan. Kalau kita nggak berusaha untuk wah semangat, nggak bisa. Mau belajar tahfiz di mana aja, kalau kita nggak benar-benar sungguh-sungguh nggak bisa. Maka ana lebih senang kepada santri yang siswa yang EQ-nya itu sedang-sedang saya Ustaz. Daripada EQ-nya tinggi tapi rada-rada error gitu kan. Capek ngurusnya, pernah mentang-mentang dia pintar. Pintar gitu kan. EQ-nya kayak Habibie gitu kan. Tapi apa namanya? Ngelantur gitu kan. Ngelawan aturan. Kalau lagi belajar, ntar enggak lagi gitu kan. Tapi kalau yang EQ-nya sedang-sedang, dia disiplin. Disiplin, terus rajin. Ya, lama-lama dia bisa mengalahi yang IQ-nya tinggi. Nah, itu cakep. Insya Allah. Asal terus istiqomah, disiplin, istimroriyah itu yang terbaik. Dan memang syarat orang untuk meraih kata Allah SWT untuk meraih surga nanti itu adalah orang yang disiplin, istiqomah saja. Itu syaratnya. Coba kuliah ke EPB, daftar mengkuliah 1 semester doang. Terus setelah itu nggak kuliah-kuliah terus, nggak kuliah-kuliah, lulus nggak jadi sarjana? Nggak disiplin kan. Mau masuk semester doang, 1 semester selesai, terus nggak kuliah lagi, minta sarjana, dari mana gitu kan. Nah, gitu ibaratnya. Seperti petani lah, petani juga sama. Petani padi contohnya. Emang langsung nanam, langsung jadi padi? Kagak kan? Kagak. Wah, digarap dulu sawahnya. Manggil orang yang nggarap sawahnya. Sampai
Sawah itu digenangin air udah bersih, ya, diobrak-abrik tanahnya, diolah gitu kan, dibuang dibuang yang parasit-parasitnya, ditunggu dulu, panggil orang lagi untuk berikan pupuk, keluarin lagi duitnya lagi gitu kan. Ya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari lah jaraknya. 5 hari paling lama mungkin baru dia tanam padi. Tanam padi, panggil lagi orang lagi yang kerja, ngeluarin investasi duit lagi kan, wah nanam lagi. Nunggu padi itu berakar lama juga gitu kan. Sampai panen itu kurang lebih 4 bulan. Kalau Anda pernah tanya petani. Jadi 4 bulan baru padi itu udah kelihatan kuning-kuning gitu kan. Kuning, baru dipanen. Ya, setelah panen nggak langsung dimakan kan. Ini ke KUD dulu ya, ke KUD kalau di kampung saya. KUD dulu, di blender, wah bersih, baru jadi nas. Setelah jadi padi, dimasak lagi, baru kita makan gitu kan. Nah begitu. Artinya ada proses. Semua kita memiliki proses yang berbeda-beda. Orang memiliki track record masing-masing, kalau kata Pak Anies Baswedan. Kita punya track record masing-masing. Ustaz Nurdin recordnya mungkin beliau indah hidupnya. Dari apa? Dari Ustaz dari Jawa, Ustaz? Jawa Timur. Sini indah mungkin beliau. Kalau anak nggak indah. Kalau anak ceritain mungkin nggak bisa ngikutin. Anak-anak mah kalau cerita oh seru lah. Dari Lombok sini tuh luar biasa. Apa namanya? Estafet naiknya sampai ke Bogor, sampai ke Jakarta. Nggak bisa langsung naik pesawat, nggak bisa. Prosesnya beda. Tidur terminal lu di Solo, di mana begitu. Ya. Akhirnya saya menemukan apa namanya satu kenikmatan yang luar biasa. Al-Quran memudahkan segala-galanya. Ya. Insya Allah ya. Yakin aja insya Allah. Ya. Ternyata Allah nyuruh saya di Al-Quran terus itu. Ketika usia 23 itu seharusnya udah matang 30 juz tuh ya. 23 itu ujiannya banyak namanya, orang sambil belajar sambil jualan ya. Sampai pernah saya jualan bubur ayam di Cibinong dekat Masjid Pemda itu sama kawan-kawan kuliah. Kita jualan apa bubur ayam, saya punya mamang kita sewa. Wah antum yang bagian ini ya nyuci piring, oh siap kata teman, dan bagi-bagi tugas. Antum bagian apa yang kayak manggil-manggil tuh pak bubur enak itu apa namanya calo ya. Nah, ada yang anak bagian masaknya, oh ya antum lah masaknya ya, anak bagian ngambilin yang beli gitu kan. Nah, kawan anak yang bagian masak bawang gorengnya. Gosong mulu bawang gorengnya, gosong mulu, pas ribut goreng gosong terus nih, mana urusannya, dikecilin apinya gitu kan. Kemudian apa namanya, pas kita lagi rame-ramenya ayamnya dibawa sama anjing, itu sebelah kan. Lupa ayam hilang, kerja bawa anjing, Allah Akbar, rugi kan, rugi bandar, stres, harus belajar kuliah lagi kan, harus belajar hafalan Quran lagi, banyak tugasnya. Jadi kita mau berjuang semuanya. Waktu anak mondok di Lombok dulu juga sama, anak sekolahnya dua, pagi sekolah man madrasah aliyah negeri ya, siang sekolah SMA, 2 kali. Sore mau maghrib tuh udah siap-siap pesantren, siap ke aula mondok. Jadi tidur jam 11 malam tuh baru istirahat. Allah banyak banget. Malah udah berat. Makanya anak main bola aja tuh ininya. Sama latihan kumpu. Itu olahraganya. Latihan kumpu sama bola sama kiroah. Ya, kurang sampai ya sempat dulu pernah menikmati hadiah-hadiah dari apa MTQ gitu kan. Alhamdulillah. Sampai apa namanya ada panggilan tingkat nasional ke Pekanbaru Riau dulu tahun 94, tingkat nasional MTQ. Jadi ada suara itu juga Ustaz. Suara kiroahnya ada dikit dulu. Sekarang sisa saja, sisa. Jadi apa namanya percis seperti apa namanya perjuangannya kalau Nabi dulu kan beliau apa namanya ditinggal ayah juga kan, meninggal dari usia berapa tahun Ustaz? Nabi ditinggal tuh punya masih kecil beliau. Ya, tinggal sama kayak anak usia 6 tahun udah nggak ada bapak saya. Jadi berjuang benar-benar. Anak berjuang untuk belajar itu. Ya, sampai masuk pondok pesantren di NTB itu ada namanya Pondok Pesantren Muhajirin.
Itu orang-orang elit semua, orang-orang yang punya duit banyak. Ana mampu masuk situ. Ya, pas Ana bilang lulus SMP, nih sebelum kita lanjut ya, Ana bilang ke ibu Ana, Bu, lulus SMP, eh, saya mau nyantri ke Pondok Pesantren Muhajirin. Wah, ini marahin ibu saya. Mahal sana. Dari mana biayanya? Wah, ibu saya nyap-nyapan ibu. Saya nangis aja, saya nangis aja. Tapi saya nggak diam sampai di situ. Ya, tiap hari tuh saya keliling jualan es. Ini cerita ya dikit. Keliling jual es ini, es mambo. Kampung. Berkilo-kilo pokoknya. Tapi dari hasil jualan es tuh saya tabungin. Saya beli kambing. Saya beli ayam. Pas mau masuk pesantren, saya jual itu diam-diam. Berangkat aja, Bu, saya mau berangkat mondok. Ibu saya bingung, dari mana biayanya, kamu ngayal aja. Wow, punya marah. Udah saya cium tangan, Bu, Assalamualaikum, berangkat. Di pesantren ngantri, orang diantarkan mobil semua. Pakai mobil semua ngantri. Orang kaya semua. Saya ngantri sendiri aja, nggak ada orang tua. Pas sampai depan TU, isi formulir, saya bayar formulir doang kan. Dimarahin sama TU-nya. Ini belum selesai ini mas katanya. Apanya kan saya isi formulirnya gitu. Tolong please ini bayar uang pangkalnya setengah katanya gitu. Ya ntar, saya nggak bayar sekarang, nggak bayar, bisa bayar hari ini, nanti saya bayar ya. Saya formulir dulu aja. Oh nggak bisa begitu, nggak diterima. Ini banyak ngantri, pondok pesantren mahal gitu kan. Wah berantem saya di situ. Saya bilang orang menuntut ilmu dihalang-halangin. Hanya lewat pak kiainya, mudir pesantren lewat. Pak Kiai Zulkarnain namanya. Ada apa ini ribut-ribut? Ini anak nih kacau Ustaz katanya. Orang ngantri, dia bayar formulir doang, belum bayar sama sekali gitu, yang nggak bisa diterima kan. Ya, suruh ke rumah aja dah. Oh, alhamdulillah. Ada suruh ke rumah kiai. Nah, udah saya ke rumah sendiri. Diajak sama kiai, saya sana suruh makan dulu. Alhamdulillah makan saya. Wah, makan dulu. Saya makan, baru beliau peluk-peluk anak di tempat duduk. Masih ada orang tua udah meninggal kok bapak saya. Saya pingin banget sekolah pak di sini, pingin banget nyantri di sini gitu. Makanya tadi saya bilang nggak bisa bayar langsung hari itu, nanti saya bayar belakangan. Ini kata kiainya, saya beri kesempatan buat kamu tuh nyantri di sini kata kiainya. Tapi saya kasih challenge, kasih tantangan, challenge itu tantangan. Saya kasih tantangan. Apa tantangannya? Kamu dalam satu semester kalau punya prestasi free sampai lulus. Wah, tantangan gitu luar biasa. Siap Pak Kiai, wah saya cium tangan, insya Allah saya siap melakukan itu. Wah, pulang senang saya ambil baju, berangkat ibu saya nangis saja mau kemana, katanya. Dikirain saya bawa tas saja udah langsung. Langsung nyantri, alhamdulillah. Pondok, wah orang tidur saya belajar. Orang main saya belajar. Pokoknya berbeda aja saya, tampilnya berbeda. Jadi orang-orang sukses begitu. Pokoknya orang malas, saya nggak malas. Gitu aja caranya. Coba ada praktek kayak gitu. Orang, wah saya tar aja, ya saya mah langsung gitu. Pokoknya saya nggak bisa, nggak harus sama gitu ya. Seragam, saya mah nggak seragam. Yang nggak punya itu doang seragamnya gitu. Tapi terus saya lakukan dengan cara tampilan yang berbeda. Itu ciri-ciri orang yang sukses. Ketika ibu saya marah-marah nggak boleh sekolah itu, kata ibu saya apa coba? Ngapain sekolah lagi? Udah aja di rumah ngurus sawah katanya, ngurus apa kambing, ngomong kambing aja katanya. Ya. Camat udah ada, bupati udah ada, presiden udah ada, menjadi apa nanti? Gitu kata ibu anak gitu kan. Wah, saya nangis aja nangis. Saya lihat ibu jari saya ngeliat ibu jari saya, jari saya 55 saya liatin aja. Saya jadikan ilustrasi jari saya ini. Saya harus seperti ibu jari. Yang tengah-tengah ini ibu jari ya. Yang kan berbeda paling tinggi kan. Di antara yang lain kan beda-beda tuh. Tapi saya harus lebih menonjol. Harus tampil beda. Pokoknya saya harus berbeda dari abang-abang saya. Abang saya kan lulus SD, dewasa, nikah, punya anak, meninggal. Itu ya terus. Semuanya gitu. Lulus SD, nikah, dewasa, tua, meninggal. Wah, semuanya begitu. Aduh,
Saya nggak mau begitu, enggak. Saya harus berbeda, saya harus sukses. Saya udah dalam diri udah pokoknya berbeda. Kalaupun saya berbaur nih di sawah kerja, ngangkat gabah tuh kuat. Saya bisa ngangkat gabah sampai 90 kilo beratnya. Bro, dari sini sampai atas sana, kuat. Wah. Dulu waktu masih usia-usia SMP, kuat. Wah, pokoknya bolang banget. Liburan 1 bulan di pondok, langsung ke laut, kan dekat laut rumah. Nyelam sampai 20 kilo nyelam laut, nyari ikan. Ya, ikan segede-gede pintu itu. Kalau ya ikan kerapu, kan mahal, Ustaz. Kalau yang nggak ada uang nih, anak ajak tuh, kan libur sebulan tuh. Dari pondok anak pulang, langsung ke laut, nyari duit. Ya, kata ajak teman-teman, yuk malam mingguan, nggak ada duit. Oh, udah, sore berangkat. Ya habis asar. Oh siap, berangkat ke laut. Nyelam mana ikan. Nyelam mananya. Wow, nyari ikan yang paling gede. Nggak berani kalau antum mah. Nyelam jarak ini. Panahnya dia 1 meter lebih. Gede-gede. Paku. Ukuran berapa ya. Tebal punya pakunya tuh. Pokoknya mana di tengah laut tuh gantian. Nyelam sendiri. 20 meter. Udah nggak pakai apa namanya. Kita bikin pakai kayu aja dari bawah. Kayu bambu buat udara sini blub 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 blub. Pokoknya kreatif lah, bolang gitu, ngebolang. Wah, pokoknya dapat ikan yang paling gede. Kalau gede-gede antum masih kecil ikannya. Pintu itu. Wah, cuk. Oh, ngamuk dia. Kalau ngamuk langsung naik kan di atas ke bawah tuh perahunya. Saya berlima kan. Wah, sampai dia mabok nanti ikannya. Naik kan, baru kita ambil. Dijual 1 juta lebih, kita jualnya mahal kan, kerapu kan, buat pempek segala macam juga. Punya duit langsung bagi-bagi berlima, udah santai itu sampai 2 minggu. Kita pakai uang itu lama kan. Nanti habis gitu lagi. Ya, nyari duit, tapi buat bantu orang tua juga. Jadi kerja keras luar biasa. Ya, alhamdulillah diterima di pondok itu. Saya berjuang 1 semester, alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa saya mendapatkan juara MTQ tingkat provinsi, juara 1. Alhamdulillah. Oh, dapat hadiah, lalu kemudian dapat beasiswa dari Depak juga. Asik itu punya. Jadi anak kiai jadinya. Mana-mana gandeng kiai terus. Alhamdulillah. Enak udah tuh, nikmat hidup rasanya. Pokoknya semuanya indah. Kalaupun emang nggak ada orang tua, ibu saya kadang-kadang sebulan sekali datang, bawain kedelai, bawain beras kilo gitu. Nah, ingat itu waktu nyantri dulu. Ya, sampai lulus baru anak ke Bogor sini. Ya, dengan perjuangan yang luar biasa. Ya, untuk pingin seperti orang-orang nuntut ilmu gitu kan. Wah, pokoknya semangatnya luar biasa di Bogor. Anak punya kawan dari Sukabumi. Tidur di sini, dari kampus ke kampus di Bogor tuh. Di kampus IPB Masjid Al-Huriyah, orang ke kampus UIK Masjid Al-Hijri, orang ke Al-Ghifari, orang ke Jakarta. Jadi kita puasa Daud, nggak ada yang makan soalnya. Pokoknya di masjid tidur nih. Kalau ada tablik akbar atau ada momen-momen mabit, ya kita ikut karena ada makan nanti tuan. Itu yang kita kejar supaya gizi kita ini, diundang tahlil apa datang. Apa namanya, perbaikan gizi gitu kan. Jadi kita sering saum Senin Kamis, saum Daud, karena memang nggak ada makanan gitu, nggak ada uang. Kayak kawan saya namanya Ustadz Suhandi, orang Sukabumi, sama-sama berjuang di Bogor. Nah, beliau bareng tes ke Yaman, bareng lulus, cuma nggak ada duitnya. Beliau berangkat ke Yaman sampai selesai S2 di sana. Anak nggak berangkat, nggak ada duit, nungguin subsidi nggak ada, terus yang bantu. Miskin Yaman negaranya. Ke Madinah, alhamdulillah. Madinah mah alhamdulillah digaji kita tiap hari, digaji bukan tiap bulan, tiap hari gaji. Kayak Madinah tuh. Mau kuliah sampai manapun dibiayain. Tapi syaratnya emang orang-orang Arab tuh senang sama orang yang hafal Quran, senang banget. Dicium terus kepala kita tiap hari. Kalau ketemu, tiap hari dicium, senang banget, dipeluk aja. Subhanallah, dia senang gitu. Mau apapun dikasih. Nah, sekali telepon langsung kirimin uang, kirimin. Enak pokoknya. Jadi asal jangan ngeyel aja sama beliau. Ikutin aja gitu.
Itu pengalaman. Alhamdulillah di Bogor banyak belajar dari pondok-pondok juga, dan terakhir anak mondok tahfiz itu di Mahat Az-Zain di sini, Mahat Az-Zain di daerah kabupaten ya, Ciampea. Itu pesantren tahfiz. Ya. Guru-gurunya banyak yang bersanad situ, insya Allah. Dan terakhir di situ, dan ketat pembelajarannya untuk ngafal Quran itu. Cara-cara apa namanya, adab-adab kita bawa Quran itu luar biasa. Itu membawa dampak sampai kita tua nanti. Ya. Kalau kita sholat nih, sholat berjamaah kayak tadi itu, kalau ada ngata gini nih, nggak boleh kalau guru anak dulu. Kalau tempat ini kita lebih tinggi daripada tempat Quran, langsung tuh dimarahin, langsung ganti. Bawa Quran tangan kiri begini, udah nggak ada namanya 1, 2, 3, cepat langsung di ini pakai apa namanya? Pakai rotan. Sering sering hukum kayak gitu. Jadi adabnya benar-benar subhanallah dengan Quran tuh. Makanya adab tuh membawa dampak keberkahan sampai nanti di ujung. Sampai hari ini saya rasain. Kalau kita rada-rada ngeyel sama Al-Quran, nggak bisa masuk ke kepala. Maka setiap Ramadan di pesantren Mahat Az-Zain itu kita ada undangan jadi imam masjid ke Malaysia. Nah, ada 2, 3 kali dapat undangan ke Malaysia, cuman bentrok terus di sini. Di kampus Universitas Putra Malaysia, UPM ya namanya, UPM ya, Putra Malaysia, kampus Universitas Putra Malaysia. 3 kali dapat undangan waktu itu, cuman bentrok terus di Bogor 3 masjid kan. Ya. Kalau Ramadan anak ambil 3 masjid. Ya. 10 jadwalnya, udah nggak mencok-mencok. Cuma kalau udah mencok capek banget rasanya. Ya, capek. Kadang ke Cibinong 2 tempat, kadang ke Bogor Timur 1 tempat. Ya. Tapi pengalaman selama Ramadan itu anak ambil 10 aja. Kalau nggak 1 bulan full, biasanya gitu Ustaz Nurdin. Dulu pernah di sana di Baranang Siang tuh 15 tahun sana. Wah, ngimamin terus. Dari bujangan sampai hari ini masih diundang. Masih diundang. Kemarin ngisi di situ di Baranang Siang Indah, Al-Ikhlas. Alhamdulillah, pengalaman dari situ, karena apa namanya? Kenapa sih mau jadi apa namanya? Imam masjid gitu kan? Kenapa? Banyak keberkahannya, banyak sekali, banyak banget. Ya. Bukan di sisi Quran saja, tapi ke yang lain-lain, dampaknya kemana-mana. Berundul aja nanti, berundul. Alhamdulillah. Ya, sampai apa namanya, suatu hari anak selesai ngimamin di satu masjid, ya, selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir. Nah, nggak lama mungkin kita ada yang taklim sebentar, nah, keluar di depan langsung manggil, ada salah satu jenderal, manggilannya jenderal, saat antum siap ya, oh siap apa Pak Jenderal gitu kan, jadi tentara. Wah, Masya Allah, ditawarin jadi tentara. Gimana caranya Pak Jenderal? Ini ada formulir, karena ada tentara yang di asrama Kostrad Angkatan Darat tuh meninggal. Nanti Ustadz yang gantiin. Pangkatnya juga udah mau setengah jenderal gitu kan. Gitu. Gimana? Saya harus harus laporan ke guru ngaji saya gitu. Jadi tentara gitu kan. Udah usah, jangan mikir, isi dulu formulirnya. Udah saya isi dulu. Ini Pak Jenderal, saya minta izin 1 malam aja besok saya kabarin, karena saya harus ini dulu sampaikan guru ngaji kita, karena ada ininya, ada apa namanya, ada janji prajurit itu kan, saya takut janji prajurit itu kalau kita melanggar janji, repot urusannya kan. Nah, akhirnya besoknya langsung Pak Jenderal itu saya sampaikan, Pak Jenderal mohon maaf, sepertinya saya belum siap gitu kan jadi tentara, karena ada sumpah-sumpahnya kelihatannya berat juga gitu kan. Waduh, sayang banget Ustaz. Ini Ustaz kerjaan cuma ngisi pengajian aja di asrama tentara gitu.
pengajian, imam, ceramah, paling nanti keliling-keliling ke seluruh Indonesia. Tugas juga keliling nanti, pindah-pindah gitu. Bisa izin pindah, mau kemana, mau ke kampung pun boleh gitu. Luar biasa. Itu gara-gara Quran gitu. Quran. Selesai itu satu lagi nih, sebelum saya lanjut lagi. Ya, sebelum kita akhiri. Selesai sholat, berjamaah, sholat tarawih juga sama. Ada salah satu anggota DPR RI. Mendeketin anak juga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kita itikaf gitu, itikaf. Ustaz, mau nggak jadi mantu saya? Wah, Masya Allah. Ditawarin. Padahal pada saat itu saya baru pengantin seminggu, Ustaz. Baru pengantin 5 hari. Seminggu kurang di pengantinnya. 6 hari lah. Ustaz, mau nggak jadi mantu saya? Kaget. Anak saya kuliah di UI. Udah mau lulus kuliahnya. Ustaz, akad aja pekan ini nggak apa-apa dah. Ustaz, Bapak, Pak Dewan, DPR RI dia, yang udah DPR. Kenapa Pak Dewan mau jadi mantu saya? Kan saya belum kerja gitu kan. Saya kan ngimam gini doang. Saya pengen punya mantu yang bisa ngaji. Wah, luar biasa. Nanti tak kasih rumah, tak kasih usaha. Keren. Itulah Al-Quran. Semua dipermudah. Makanya jangan berkecil hati untuk belajar Al-Quran. Ya. Karena ada kata Allah SWT dalam surah Fatir tuh kan. Surah Fatir ayat ke-32. Surah Fatir ayat ke-32. Coba dibuka. Itu yang membuat anak terinspirasi sampai hari ini, ayat itu. Summa, kalau nggak salah bunyinya. Summa, kemudian surah Fatir, surat ke-35 ya. Surah ke-35 ayat ke-32 sampai 33 ayatnya. Summa, kemudian ya, awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kalau nggak salah bunyinya. Coba bacain, satu orang bacain. Itu yang pakai mic MC-nya. Summa. Surah ke-35 ayat ke-32. Bacain sama artinya. Ya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Satu lagi. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga adil. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah fitrah. Ya. Ayat inilah yang membuat anak terinspirasi, ya, bahwa Al-Quran, ya, awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Ya. Artinya Al-Quran itu diwariskan kepada orang-orang yang min ibadina, kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nyangkut ilmu Quran itu adalah pilihan Allah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah ayat ini turun, secara langsung dibagi 3 macam orang-orang muslim itu. Yang pertama adalah zalimul nafsi, ada orang yang menzalimi diri dengan Quran itu sendiri. Dia enggak mau ikut Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wa minhum sabiqun
wa minhum muqtasidun, ada orang yang setengah-setengah dengan Quran. Setengah-setengah dia ikut gitu. Enggak full, setengah aja dia. Tapi yang terbaik, yang the best adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yaitu ada hamba Allah yang lebih awal, yaitu generasi awal, generasi sahabat dulu, itu yang the best. Dan sampai hari ini masih ada itu. Siapa? Mereka orang yang diwariskan Al-Qur'an, yaitu adik-adik yang sedang belajar hari ini. Ya. Jangan pernah berkecil hati, kita menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairati biiznillah. Kenapa? Karena jannatu adnin yadkhulunaha. Ya. Allah akan masukkannya dalam surga. Dia masuk ke dalamnya dikasih walu'lu'a, dikasih gelang-gelang dari emas, kemudian walibasum fiha harir, dikasih pakaian sutra dari surga. Artinya Al-Quran dari dunia kita akan merasakan indah, merasakan nikmat itu tersendiri, Quran itu tersendiri. Ya, nanti adik-adik akan merasakan sendiri seperti apa gitu, merasakan nikmatnya jadi imam. Ya, indah pokoknya, insya Allah. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Anak merasakannya cerita-cerita yang luar biasa, dahsyat, menurut anak dahsyat banget lah. Karena anak ada pengalaman ruqyah juga satu nih sebelum anak tutup. Ya, ruqyah juga dari Quran. Anak punya pasien itu kanker di luar rahim. Kanker apa namanya itu? Hamil di luar rahim. Hamil di luar rahim. Tapi kayak kanker juga kan. Nah itu kan keluar darah terus. Kemudian diponis sama dokter seminggu kalau enggak dioperasi dia akan meninggal. Bukan takut kalau perempuan digunain. Nah, beliau baca Quran, surah selain surat ini ada satu surah yang beliau yakin lagi, surah Al-Isra ayat 81-82. Dia baca seperti ini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, dia baca itu beliau. Dirunukkan artinya, dan tidaklah kuturunkan Al-Quran kecuali sebagai obat untuk orang-orang yang beriman. Ya. Yakin bahwa Al-Quran sebagai obat untuk orang-orang beriman. Yakin banget. Mulai seminggu sebelum dioperasi, beliau baca Quran hari itu, selesai 10 juz hari itu dia baca. Baca doang 10 juz. Besok nambah lagi 20 juz dia baca Quran. Hari ketiga selesai 30 juz. Hari keempat sehari 30 juz dia baca. Sehari 30 juz. 30 juz, 30 juz, 30 juz sampai 7 hari, seminggu, sepekan ya. Dibawalah ke rumah sakit mau dioperasi. Pas dioperasi, mau dioperasi lihat dulu, ternyata hilang itu. Hamil di luar rahim itu hilang. Pokoknya normal aja. Enggak jadi dioperasinya sampai hari ini sehat itu guru TK, tinggal Taman Cimanggu. Allahu Akbar, subhanallah. Keyakinannya dengan Quran, mau yakin saya sembuh, Allah akan menyembuhkan saya. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang sembuhkan. Selesai. Luar biasa keyakinannya. Maka adik-adik jangan pernah enggak yakin dengan Quran. Harus hakul yakin. Ya, hakul yakin. Maka satu lagi, kawan anak luar biasa juga. Kita ada kebiasaan setiap setahun sekali murojaah hafalan di kampus-kampus masjid-masjid terbesar di Indonesia. Kampus Trisakti, Masjid Istiqlal, kampus terkenal UI di mana gitu. Nah, suatu hari kita di Trisakti. Di situ kumpul para hafiz Quran 30 orang bersama Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Ketika murojaah hafalan Quran di Masjid Kampus Trisakti, kan berdua kan? Anak sama antum nih berdua, anak lihat Quran, antum enggak kan? Kan mau satu hafalan gantian. Ada salah satu mahasiswa engineering, dia ngintip, dia orang Kristen dia, orang Cina. Ngintip, pada ngapain, komat kamit berdua, enggak ada Qurannya gitu, enggak ada yang dilihat, merem gitu. Wahnya kita keluar, mau kencing kan. Mas, bentar mas. Ada apa? Saya mau bertanya boleh nggak? Oh silakan.
Itu lagi pada ngapain katanya? Oh, lagi ngapalin Quran itu. Mantap katanya. Saya kan orang Kristen Pak katanya. Nggak Mas katanya. Kita masih muda waktu itu. Saya Kristen sampai usia 20 tahun gini. Belum pernah ketemu pastor yang hafal kitabnya katanya. Tapi orang Muslim luar biasa hafal semua kitab-kitabnya. Banyak. Saya salut banget. Saya boleh ketemu ketuanya enggak katanya. Oh, ketuanya katanya. Sebentar. Sama Ustaz Abdul Aziz. Pak Kiai, ada yang mau ketemu di luar? Mahasiswa. Wah, boleh. Di luar. Ustaz Abdul Aziz keluar. Duduk di pasar gitu, duduk. Kenalan. Dia namanya orang Cina. Ganteng, anaknya ganteng banget. Halaman, Bapak maaf, saya boleh bertanya nggak? Silakan. Bisa ngapalin kitabnya sih orang Muslim. Itulah luar biasa Al-Quran kata Ustaz. Boleh nggak saya masuk Islam? Gitu pertanyaannya. Sangat boleh, langsung syahadat situ hari itu. Syahadatlah di situ. Langsung kita ke rumahnya di daerah Jakarta Selatan bareng-bareng. Dia mau izin ke orang tuanya bahwa dia masuk Islam. Hari itu dipecat sama keluarganya langsung. Apain masuk Islam? Udah, mulai detik ini kamu keluar dari keluarga, dari kakak. Kakak itu kakak nama-nama keluarganya. Dikeluarkan. Kamu saya kasih mobil kijang satu aja. Jadi kasih mobil kijang satu, dia ikut Ustaz Abdul Aziz. Kemana-mana. Langsung hari itu kita sunat. Di tempat sunat. Sunat, udah gede, udah mahasiswa. Di Trisakti dia berhenti kuliahnya, nggak ada biaya. Berhenti kuliahnya. Tapi diganti namanya Muhammad Hanif. Hari ini udah jadi dokter beliau. Udah dokter, subhanallah. Wah, kalau ada acara kemana-mana, Ustaz Abdul Aziz terus kemana-mana, Pak Kiai terus. Jadi beliau selalu bagian apa namanya, nyuting ini, fotografer kemana-mana dia. Orangnya ganteng. Alhamdulillah dengan izin Allah, beliau semangat dalam waktu kurang lebih 10 bulan apa 1 tahun kurang selesai hafalannya 15 juz. Kemudian tahun berikutnya selesai 30 juz. Alhamdulillah, hafiz Quran. Kuliah ke Madinah. Hari ini doktor beliau, Dr. Muhammad Hanif Al-Hafiz. Masya Allah, luar biasa. Itu pengalaman kan Al-Quran luar biasa. Alhamdulillah. Bisa membentuk orang jadi keyakinan dengan seperti itu, dan ngintip gitu kan. Itulah namanya hidayah dari Allah SWT. Adik-adik pun sama. Kita berdoa supaya tetap hidayah itu ada terus. Kalaupun di pondok ada orang dapat hidayah, ada yang nggak dapat hidayah. Enggak. Banyak. Ada. Salah satu artis yang dulu mondok jadi artis. Cuman aurat mana-mana, itu kan nggak dapat hidayah gitu kan. Maka berdoa terus. Kekuatan kita berdoa. Dan dimanapun adik berada nanti, ya jangan pernah berhenti untuk terus menghafal Quran, hafalin terjemahannya, ya. Karena Allah telah janjikan semuanya, ya. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati la nudhi'u ajra man ahsana amala. Al-Kahfiyah 30. Maksudnya orang beriman itu beramal soleh, la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah SWT. Semua akan dikasih, ya, pahalanya apa yang antum usahakan hari ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci anak satu kemanapun saya berada, saya harus menjadi seperti surah Al-Mulk ayat kedua, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya harus menjadi ayyukum ahsanu amala. Ini kata guru ana dulu. Jadi yang terbaik. Kalau antum jadi santri, jadilah santri yang terbaik. Kalau saya jadi imam masjid, jadi imam yang terbaik. Kalau saya jadi supir angkot yang terbaik. Kalau saya jadi guru yang terbaik. Jadi dosen yang terbaik. Kalau jadi penghafal Quran yang terbaik. Jadi semua aktivitas harus menjadi yang the best, terbaik. Jangan jadi yang biasa-biasa saja. Arti seperti tadi, dari awal udah harus berbeda, tampil beda. Itu ciri-ciri sukses. Maka jangan pernah berkecil hati, terus berjuang. Saya harus jadi orang nomor satu. Insya Allah bisa, ya. Dan itu yang dilakukan. Terus sedikit ilmu, tapi kalau kita bernaung di bawah kekuasaan Allah, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Kemudian yang kedua adalah, belum ada tutup, adik-adik harus menjadi yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi
Asqakum, orang yang paling mulia di sisi adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berbaur ribuan orang, tapi kita yang termulia dibedakan oleh Allah dari diperhitungkan dari dunia langit. Berbaur ribuan orang, tapi kita jalan-jalan penghuni surga. Subhanallah, amin. Dan terakhir adalah kita harus menjadi hamba Allah yang khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Bermanfaat untuk orang lain, itu yang terbaik insyaallah. Lakukan 3 hal ini, ya. Maka insyaallah antum akan menjadi yang terbaik dimanapun berada insyaallah nanti. Ya. Tadi ana baca surat apa pas ngimamin tadi? Ana lupa tadi ayatnya. Ada yang ingat? Surah Al-Anfal. Tadi Al-Anfal ya. Ada yang salah. Ana lupa kemana kalau lagi lupa begitu ya. Baik.